Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Tresalina SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi kami pada siang hari ini. Kenalkan, saya Elvira Ramaliza selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang ketepatan dalam menjelaskan dan mengelompokkan tindak tutur menurut Austin dan Shirley. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Afni Octavia dengan NIM 22016003 dan saya Elvira Rahmaliza dengan NIM 22016175 dan satu lagi teman saya Salsabila Syahriza dengan NIM 22016145. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu mengenai tentang tindak tutur menurut Austin yang akan disampaikan oleh Afni Octavia dan materi kedua yang akan disampaikan oleh Salsabila Syahriza dan saya sendiri yaitu tindak tutur menurut Shirley. Kepada presentator yang pertama, Afni Octavia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tindak tutur menurut Austin. Jadi, Austin ini merupakan peretas awal berbagai fungsi ujaran dalam komunikasi interpersonal. Dan ditegaskannya bahwa dalam kegiatan berbahasa ujaran juga ekuivalen dengan suatu tindakan. Dan setiap ujaran itu selalu berpengaruh terhadap penutur dan penutur yang ditandai dengan munculnya suatu tindakan. Jadi tindak tutur ini merupakan tindakan yang dilakukan manusia melalui tuturan yang memiliki tujuan tertentu. Dan tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar, atau penulis serta yang dibicarakan. Dan menurut Lech, tindak tutur ini juga mempertimbangkan 5 aspek situasi tutur. Yang pertama adalah penutur dan mita tutur. Yang kedua, konteks tuturan. Yang ketiga, tujuan tuturan. 4, tindakan tutur sebagai sebuah tindakan atau aktivitas. Dan kelima, tuturan sebagai tindak verbal. Jadi ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan-pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi peringatan, memberi janji, menyetujui, menyesal, atau meminta maaf. Jadi tindak tutur ini dapat diberikan sebagai sesuatu yang sebenarnya kita lakukan ketika berbicara. Tindak tutur menurut Austin itu memiliki 3 jenis klasifikasi. Yang pertama adalah lokusi, atau tindak dasar tuturan. Perwujudan tindak lokusi berupa tuturan kalimat yang sudah pasti menyatakan atau mengungkapkan tentang sesuatu, dengan kata lain memiliki muatan dan referensi yang jelas. Oleh sebab itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Contohnya, misalnya, John kesehatannya buruk, Mr. Samuel Martin adalah pencandu rokok tembakau. Jadi dapat kita ambil simpulan singkat bahwa lokusi ini adalah tindakan mengucapkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata, frasa, atau kalimat yang dapat dipahami secara semantik dan sintaksis. Dan ini adalah aspek dasar dari berbicara, yakni mengatakan sesuatu secara literal. Yang kedua adalah ilokusi atau ujaran yang memiliki tujuan. Austin mengemukakan bahwa tindak ilokusi sebagai salah satu jenis tindak tutur yang mengandung tanggung jawab penutur untuk melakukan sesuatu sebagaimana dalam isi tuturannya. Hal inilah yang menampilkan identitas tindak dalam mengatakan sesuatu. Dan tindak mengatakan sesuatu ini merupakan lawan dari tindak dalam mengatakan sesuatu. Keunikan yang menjadi pembeda dari ilokusi dan lokusi adalah kalau ilokusi ini terdapatnya daya atau kekuatan yang mendorong penutur untuk melakukan sesuatu sehubungan dengan isi tuturannya. Dan ini biasa disebut kekuatan ilokusi. Contohnya pada kalimat, saya berjanji membawa dia ke bar malam ini. Kedua, saya bertanya kepada dia, sudah selesaikah pekerjaannya? Dan ketiga, Alvan menyarankan agar ia selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilokusi ini adalah niat atau maksud yang ingin dicapai oleh penutur saat mengucapkan sesuatu. Yang terakhir adalah perlokusi atau tindakan yang dihasilkan oleh suatu ujaran. Berbeda dengan 2 jenis tindak tutur sebelumnya, tindak perlokusi ini mengandung maksud atau efek tertentu pada penutur. Tindak tutur ini dapat berubah pola pikir penutur berupa penandaan, keyakinan, dan penghalangan terhadap sesuatu yang dituturkan oleh penutur.
Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa perlokusi ini adalah dampak atau efek yang dihasilkan dari ucapan penutur terhadap pendengar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama yaitu Afni Octavia. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi tentang tindak tutur menurut Shirley yang akan disampaikan oleh presentator yang kedua yaitu Salsabila Syariza. Kepada saudara Salsabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur menurut Shirley. Jika menurut Austin tadi, tindak tutur adalah tuturan yang memiliki tujuan dalam penuturan tersebut. Nah, menurut Shirley ini, pengertian dari tindak tutur tersebut sudah dikembangkan. Sebelum mengenal teori Shirley terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengenal siapa sih Shirley ini. Nah, John Shirley adalah salah satu tokoh utama dalam kajian pragmatik, terutama dalam pengembangan teori tindak tutur atau speech acts yang di dalam buku Rohali tahun 2019. Teori ini membahas bagaimana tuturan seseorang tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Austin tadi. Namun, di Shirley juga berpendapat bahwa tindak tutur juga melakukan tindakan di mana berkaitan dengan konteks sosial. Di dalam tindak tutur Shirley ada 5 tindak tutur. Di sini saya akan menjelaskan 3 tindak tutur menurut Shirley. Nah, yang pertama itu adalah tindak tutur representatif, di mana tindak tutur ini mencerminkan pernyataan yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi atau kebenaran yang diyakini oleh penutur. Tindak tutur ini melibatkan komitmen penutur terhadap kebenaran dari tuturan yang disampaikan. Nah, contohnya adalah saya yakin ini adalah fakta. Nah, di mana dalam kalimat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa saya yakin ini adalah fakta adalah kondisi di mana seseorang tersebut merasa kebenaran tersebut dapat diyakini sebagaimana berhubungan dengan tindak tutur representatif tadi. Yang kedua adalah tindak tutur direktif atau direktif. Tindak tutur ini bertujuan untuk meminta, memerintah, atau mempengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu. Kategori ini tepat karena tuturan ini secara alami sering digunakan untuk menggerakkan atau mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya itu ialah di kalimat kita sehari-hari. Misalkan kita meminta tolong, tolong tutup pintunya. Nah, itu merupakan salah satu kalimat tindak tutur direktif atau memerintah dan meminta yang mana mempengaruhi pendengar untuk melakukan perintah kita tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tindak tutur ekspresif atau ekspresif. Tindak tutur ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau sikap penutur terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Ekspresif secara akurat menangkap bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk menunjukkan perasaan pribadi mereka. Nah, misalkan itu bisa ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan ucapan selamat. Contoh kalimatnya yaitu, terima kasih atas bantuannya. Atau dalam mendidik anak-anak, kita bisa mencontohkan itu dengan 3 kalimat aja, yaitu meminta tolong, meminta maaf, dan berterima kasih. Nah, saya rasa sudah cukup materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua yaitu Salsabila Syariza. Saya akan melanjutkan materi bagian kedua yaitu pembagian tindak tutur menurut Shirley yang poin 4 dan poin 5. Yang keempat yaitu tindak tutur komisif atau commissative. Tindak tutur ini mengharuskan penutur berkomitmen terhadap suatu tindakan di masa depan seperti janji, ancaman, atau niat. Sebagaimana contoh yaitu, saya berjanji akan mengunjungi Anda minggu depan.
Dan contoh lainnya, saya akan menyelesaikan tugas ini besok. Nah, oleh sebab itu, pengelompokan ini sangat tepat karena dalam kehidupan sehari-hari banyak interaksi yang melibatkan janji atau komitmen di masa depan. Shirley memahami bahwa tuturan ini bukan hanya informasi, akan tetapi juga tindakan di masa depan yang melibatkan tanggung jawab dari penutur. Yang kelima, yaitu PowerPoint-nya nggak bisa dilanjut next slide? Atau udah? Oh, satu lagi. Yang kelima yaitu tindak tutur deklaratif. Tindak tutur ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki otoritas dan melalui tuturan tersebut, ia mengubah status atau keadaan suatu objek atau orang. Tindak tutur deklaratif sangat tepat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat langsung mengubah realitas sosial. Shirley memahami bahwa bahasa memiliki kekuatan performatif, terutama ketika diucapkan oleh orang yang memiliki otoritas tertentu. Sebagaimana contoh, saya nyatakan bahwa rapat ini ditutup. Kalimat itu disampaikan oleh bos atau atasan kita. Dan contoh kedua, dengan ini Anda saya nyatakan lulus. Nah, itu contoh tindak tutur deklaratif yang disampaikan oleh Shirley. Sekian penyampaian materi kedua. Oleh sebab itu, teori Shirley dianggap tepat karena berhasil mencakup berbagai aspek komunikasi manusia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kategori memiliki fokus yang jelas dan berfungsi menjelaskan berbagai tindak yang dilakukan oleh penutur melalui bahasa. Penutur tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan sosial seperti meminta bantuan, mengekspresikan rasa syukur, atau membuat komitmen. Dalam kajian pragmatik, pengelompokan ini memberikan struktur yang berguna untuk memahami interaksi manusia yang kompleks. Selain itu, teori ini dianggap akurat karena relevansinya di berbagai konteks budaya dan bahasa. Misalnya, dalam berbagai bahasa dan budaya, kita bisa melihat penggunaan tindak tutur yang sejalan dengan 5 kategori yang didefinisikan tadi. Sekian materi kita pada materi kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari pemikiran Joel Austin mengenai tindak tutur adalah bahwa setiap ujaran dalam komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan yang memiliki dampak terhadap penutur dan pendengar. Austin mengklasifikasikan tindak tutur menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tindak lokusi, yang kedua tindak ilokusi, dan yang ketiga tindak perlokusi. Austin menekankan bahwa setiap aturan memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas baru dalam interaksi sosial, dan penutur harus mempertanggungjawabkan isi tuturan mereka. Sedangkan kesimpulan yang kedua, menurut kesimpulan kedua dari pemikiran John Shirley mengenai tindak tutur adalah bahwa tuturan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang melibatkan maksud tertentu dari penutur. Shirley mengembangkan klasifikasi tindak tutur yang lebih terstruktur, membagikan tindak tutur menjadi beberapa kategori yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam komunikasi. Kategori-kategori tersebut mencakup yang pertama tindak perwakilan, yang kedua tindak direktif, yang ketiga tindak komisif, yang keempat tindak ekspresif, dan yang kelima tindak deklaratif. Shirley menekankan bahwa ketepatan mengelompokkan tindak tutur ini penting untuk memahami fungsi bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Teorinya memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis bagaimana tuturan berfungsi sebagai alat untuk melakukan tindakan dalam kehidupan sosial dan relevansinya dapat dilihat dalam berbagai budaya dan bahasa. Meskipun demikian, ada kritik terhadap fleksibilitas teori ini dalam menangani situasi yang lebih kompleks atau ambigu. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan tatap muka nantinya. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.